Dada kesimpulan dari cerita aja Tunggu. Pemuda uno mengkawin dengan bidadari. Bidadari di surga kan? Iya. Jadi icok ya kesimpulan le urang pu pencuri masuk surga. Pencuri bisa Masuk surga. Assalamualaikum Tungku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik Tungku, apa kabar Tungku di kesempatan hari ini ya? Alhamdulillah sehat Tengku. Sehat Tungku ya. Yang menyangkut dengan badan, fisik, ya, raga, alhamdulillah sehat. Dan juga kita harapkan Tengku di samping fisik kita sehat juga jiwa kita harus sehat Tengku. Jadi baru-baru ini Tengku saya mendapatkan satu pelajaran Tengku yang bahwa ternyata orang yang tidak sehat jiwanya Tengku bukan orang gila Tengku. Iya. Itu ilmu baru bagi saya Tengku. Jadi orang yang tidak sehat jiwa itu bukan orang gila. Punya urung yang sika jelas Tengku. Urung ya pakaiannya compang-camping, hidup di pinggir-pinggir jalan yang kejelas. Punya bahasa sopan orangnya Tengku hanai kele dengan orang gila. Dan jika disebut dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi Tengku sebenarnya orang yang jiwanya yang bermasalah Tengku bukan saja orang gila, ternyata orang yang hana galak kepada kebaikan, hana galak kepada hal-hal yang baik Tengku, yang ternyata Tengku orang yang sedang mengalami gangguan jiwa Tengku. Tapi saya tidak mengatakan gila Tengku ya. Maksudnya pun Tengku jiwa kitanya sedang dalam masalah Tengku. Jadi bila kitanya memahami putakeun orang yang jiwanya sedang bermasalah tak pahami ke orang gila Tengku, tak pahami ke urung pengomandang Tengku, nyan adalah pemahaman yang sempit Tengku. Saban lagi orangnya dipahami nafkah batin Tengku ya. Jadi nafkah batin kurinang orang memahami cuma sekedar hubungan Tengku ya, hubungan seksual saja padahal kan Tengku. Sehingga di dalam bulan Ramadan kita juga harus memberikan nafkah batin untuk istri walaupun di siang hari Tengku. Tapi punya orang yang memiliki pemahaman sempitnya diprotes Tengku. Kita cara ada nafkah batin siang hari Tengku. Jadi karena efek denda dan segala macam. Ternyata Tengku nafkah batin itu bukan sekedar hubungan badan saja Tengku. Nafkah batin termasuk seorang suami memberikan ilmu terhadap istri dan melakukan hal-hal yang membuat senang istri. Itu nafkah batin Tengku. Nyepelkan saraf. Bukan. Dan belum baca ke istri itu nafkah batin Tengku. Sehingga kita pegang warasan Tengku. Happy wife, insyaallah happy life. Iya, baik Tengku. Lantas kalau ya seperti itu tentang apa namanya? Ini maksudnya. Terus siapa orang yang tidak sehat jiwa atau ODGJ yang sebenarnya Tengku? Sebenarnya Tengku ya. Bila salah itu mohon diperbaiki Tengku ya. Ada netizen bila ada yang lebih tahu silakan komentar di bawahnya Tengku ya. Baik Tengku. Orang yang bermasalah dengan jiwa Tengku, yang tak maksudkan di sini adalah orang-orang yang haitim galak kepada kebaikan Tengku. Dia tidak pakat but hanaruh tanyo, tidak pakat sembahyang berjamaah hanaruh tanyo, tak pakat wakaf baju sekedar peukeun ubina ikhlas harta ubina mampu Tengku hanaruh tanyo dalamnya Tengku. Berarti bermasalah jiwa tanyo. Jadi agama dah pun nilai agama gi perbaiki katanya. Pertama yaitu gi perbaiki jiwa katanya. Jadi bersehat nilai jiwa katanya baru sehat raga ataupun badan katanya. Sehingga kita sering ada sikula tena upacara di sikula orang Senin Tengku kan. Karena mbak lagu kebangsaan katanya lagu Indonesia. Indonesia Raya. Ini salah satu bait ji putra tertulis Tengku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sepakat kan? Jadi di dalam lagunya yang pertama sekali disuruh bangun, disuruh bukan guyup kuat bakti adalah jiwa. Karena kesehatan jiwa, sehat jiwa lebih penting daripada sehat badan fisik ataupun raga kita yang berarti kalau berbicara tentang
jiwanya ya, Iya. ataupun badannya yang harus lebih diutamakan untuk sehat, ya. Kenapa jiwa yang harus duluan dibangun ya? Iya. Kenapa harus lebih fokus kepada jiwanya? Akan hamba dan itu. Iya, bukan. Sementara di dalam kenyataan kadang-kadang orang berlomba-lomba fokus kepada sehat badan ataupun sekedar raga, sehingga terlupakan untuk membuat jiwa itu sehat. Pertanyaannya pakan. Ya. Kenapa harus jiwa dulu, Tengku ya? Oke, Kenapa baik. harus jiwa dulu yang dibangun? Karena Tengku lagi tema katanya orangnya Tengku, tema katanya orangnya adalah predator, Tengku kan? Kenapa jiwa ile harus tak kuat? Karena agar tidak jadi mangsa bagi predator, Tengku. Karena getanya urung-urung yang lemah jiwanya akan menjadi mangsa bagi predator-predator yang buas, Tengku. Akan dipajuh legop, Tengku. Akan dipumati legop, Tengku. Akan diburu legop, Tengku. Dan yang namanya predator, Tengku, tetap dia akan memburu mangsa-mangsanya yang lemah, Tengku. Kan yang target ji, nya Tengku target ji. Mungkin predatornya memburu yang lebih kuat dari jihan, Tengku. Nya bukti ji lamkrung, Tengku. Nya lamkrung mungkin predator lamkrung buaya, Tengku. Iya. Tapi ini bukan buaya darat, Tengku. Iya. Kan dalam kru. Punya buaya sudah ke darat sudah bermasalah, Tengku. Tapi kalau buaya masih di dalam sungai, kata Ustaz Abdul Samad, tidak bermasalah, masih aman. Jadi buaya di dalam sungai itu kan merupakan predator bagi ikan-ikan yang lemah yang ada di dalam sungai tersebut. Jadi tetap yang namanya predator dia akan memangsa buruannya yang lemah. Dan mungkin tema yang akan kita bahas orangnya yang kalian tunggu, yaitu menyangkut dengan predator, dan ini juga ada kaitannya, ada hubungannya dengan tema sebelum yang lewat orang yang tunggu, yaitu menyangkut dengan strawberry generation. Jadi termasuk mangsa bagi predator itulah generasi-generasi lemah, lemah iman, lemah ilmu, lemah akhlak. Tunggu, ini akan dimangsa oleh predator-predator. Berarti pembicaraan kita kemarin adalah umpannya ya. Umpannya boleh jadi. Yang akan menjadi mangsa predator. Jadi dari sini Tunggu, dari berbicara tentang predator ya, kenapa memilih tema predator adalah menjadi salah satu tujuan kita hari ini. Apakah karena sifat dari sisi kerennya ini, bahasanya ini predator. Oh, moga banget keren ini. Atau sisi yang mana ini Tunggu? Mohon penjelasannya. Biar keren kayak orang-orang, Tunggu ya. Iya. Keren kayak orang-orang berarti kita nggak keren, Tunggu. Kita nggak keren ya, Nggak kayak keren. orang-orang. Berarti orang yang lebih keren. Baik, Tunggu, sebagaimana saya telah sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, Tunggu, bahwa pertama saya izin dulu, Tunggu ya, saya hadir ke sini tetap dengan karakter saya sendiri, Tunggu ya. Saya tidak bisa menjadi orang lain. Tidak bisa, Tunggu. Itu sudah jelas, Tunggu. Iya. Saya tidak bisa dituntut, kamu harus hadir, harus bisa narasumber seperti sepulan. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa. Saya tetap hadir di sini, Tunggu, dengan karakter saya sendiri. Iya. Apa itu karakter saya, Tunggu? Yang pertama, saya di saat berbicara, Tunggu, itu tetap harus ada konsep, sedikit catatan kecil itu harus ada, Tunggu. Iya. Karena yang paling saya khawatirkan, Tunggu, apa? Di saat saya mengisi acara, Tunggu, ternyata tidak ada manfaatnya untuk para pendengar, Tunggu. Paling kurang, Tunggu, dengan kehadiran saya mereka senang, mereka terhibur, itu sudah ada bermanfaatnya, Tunggu. Walaupun tidak dapat ilmunya nanti kan. Tapi kalau ilmunya dapat terhibur dan merasa senang, itu sudah luar biasa sekali, Tunggu ya. Baik. Jadi saya hadir ke sini membawa karakter saya sendiri, dan hadir ke sini, Tunggu, saya cuma menyampaikan apa-apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, Tunggu. Apa-apa yang telah disampaikan oleh pendahulu-pendahulu kita, cuma saya hadir ke sini untuk mengulang itu saya, Tunggu. Jadi saya tidak ada apa-apanya, Tunggu. Cuma mengulang. Dan pertanyaannya juga sama, Tunggu. Coba Tunggu cari satu masalah yang belum pernah dibahas oleh orang-orang sebelumnya. Ada tidak, Tunggu? Ya, tidak ada ya. Namanya kalau kita cari apa predator, sudah ada. Sudah banyak. Dan yang paling, dan ini juga sering diungkapkan oleh ayah rohani kita ya, juga sering beliau mengucapkan predator itu sering di dalam pengajian, sering. Dan saya merasa sesuatu yang unik, sesuatu yang
keren yang perlu untuk dibahas. Kemudian alasan selanjutnya ya seperti tadi tunggu ya. Ada kaitannya dengan tema kita sebelumnya. Cuman kalau dibilang agar keren saya memilih tema predator ini, mungkin bisa jadi tunggu. Karena kadang-kadang kemasan dan penampilan itu juga penting tunggu. Jadi harus dibuat dalam kemasan yang keren, harus disampaikan dengan cara yang menarik. Itu kadang-kadang penting juga tunggu. Jadi kemasan dan penampilan kadang-kadang penting tunggu. Apalagi yang kita bahas di sini tunggu adalah masalah menyangkut tentang agama tunggu. Jadi agama itu harus disampaikan semenarik mungkin, harus dibuat sekeren-keren mungkin tunggu. Walaupun orang yang mendengar kadang-kadang tidak merasa keren. Kenapa tunggu? Karena keren itu relatif tunggu. Relatif sama seperti kata cantik tunggu. Kata cantik itu relatif tunggu. Mbak Long kata cantik, tapi Mbak Tengku Al-Amin belum tentu. Belum tentu. Ya tengku kan? Ya pastilah. Karenanya relatif. Nanti dengan masalah dalam penyampaiannya keren ataupun tidaknya relatif tunggu. Ada orang yang menganggap itu keren, ada orang juga menganggap itu tidak keren. Tapi kita hari ini Tengku Al-Amin sudah berusaha untuk membuat acara ini keren. Sudah berusaha, insya Allah. Walaupun Mbak Urung kadang-kadang ini tidak membuat keren. Kemudian Tengku Al-Amin, hal yang paling kita khawatirkan di dalam memilih tema, di dalam kita tampil di media sosial, misalnya Pak Radio secara live Facebook, Instagram dan YouTube tunggu. Kadang-kadang kita tampil di media tunggu cuma untuk sekedar caper tunggu. Ini yang caper, jadi masalah tunggu. Cari perhatian. Ya, cari perhatian tunggu. Kadang-kadang dengan capernya membuat kita kegeeran. Ya tunggu kan. Maka timbul GR tunggu karena caper di awal. Pemainnya longkah tampil hebat. Iya. Ka maksimal. Ya makanya dasar gara-gara caper benar sehingga timoh GR. Jadi kita sudah merasa keren padahal di pendengar belum keren. Tapi saya insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita yang hidayah, memberikan rusdu petunjuknya. Moga-moga kita hadir di sini bukan caper untuk manusia, tapi caper untuk cari perhatian Allah. Saya rasa itu tidak mengapa tengok. Iya, berarti kalau caper untuk cari perhatian Allah itu dianjurkan, gue. Dianjurkan tengok. Berarti harus sekreatif mungkin. Kita harus mencari caper dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau caper kepada manusia ini gimana? Sia-sia tengok. Sia-sia. Karena guru saya mengatakan segala sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah itu akan sia-sia tengok. Man idabah wadeno tengok. Ya betul. Lengannya gagal, alihnya kecewa loh. Karena ujung. Ya baik tunggu. Kita kembali kepada predator. Ya, apa itu predator tunggu? Dari tadi kita berbicara tentang tema, tapi kepada inti yang namanya predator itu belum disampaikan. Mohon tunggu titikkan kepada apa maksud daripada predator itu sendiri. Pertama saya bertanya dulu kepada Tengku Al-Amin. Tengku Al-Amin terkejut tidak di saat mendengar predator? Kiranya terkejut ya, kok ada predator dikaitkan dengan manusia, apakah itu manusia itu kayak gitu ya. Iya baik. Sebenarnya predator ini katanya kata yang sederhana dan biasa saja tunggu, dan ini sudah familiar. Jadi predator ini bukan satu kata yang berat, yang rumit, tidak tunggu. Predator. Siapa nanti lagi ada kena kantor. Nah dikejar udah dengan kantor. Biasa tengku. Siapa lagi kotor, pula motor dan sebagainya. Yang tor. Jadi predatornya sebenarnya juga tengku adalah kata yang sederhana tengku. Jadi alasannya tengku karena lo sudah menganggap itu kata yang sederhana, sudah familiar, sering digunakan, maka saya berani memilih kata ini sebagai tema katanya urutnya tengku di talk show Madrasah Ramadan. Jadi tetap inti lagi Bunda tengku bukan untuk mencari perhatian manusia. Bukan untuk caper tengku. Kalau kita lihat di kamus tengku, predator itu artinya
pemangsa. Mm-mm. Apa itu predator? Pemangsa ataupun pemburu. Pemburu. Nah, nyeunkeun dengan predator. Predator. Jadi pada dasarnya predatornya sering tak pakai adalah untuk binatang-binatang buas tunggu. Lagi ada pegah bunuh buaya yang dalam kurung tunggu. Buaya itu disebut predator, bahkan karena dia yang memangsa ikan-ikan yang akan mematikan, menghancurkan pudakeun hewan-hewan yang ikan-ikan yang di dalam sungai tersebut. Jih tukang pajuh, jih tukang pumati. Maka kubuyanya dikatakan sebagai predator. Jadi dia akan memangsa ikan-ikan yang lemah, hewan-hewan lain, hewan air lain yang lemah yang di dalam sungai. Tapi yang luntuan maksudkan di sini dengku, predatornya bukanlah hewan itu dengku. Nah, kan hewan kan dengku. Jadi predator yang luntuan maksudkan di sini lebih ke urang je dengku. Jadi tacok tak pinjam sih kata predator yang nabak hewan je dengku, tak pakai bak manusia yang karakternya seperti hewan buas bunuh dengku. Jadi sama-sama karakternya menghancurkan dengku. Sama-sama karakternya mematikan. Jadi predator yang tak pakai gede bak buaya, bak rimung, bak singa dan sebagainya, tak pinjam sih tak pakai bak urang yang karakternya menghancurkan dan mematikan. Saban lagi strawberry barasa tengku. Jadi strawberry kan nama buah-buahan tengku. Karena jih lunak, mudah rusak, ya kan? Mudah rela. Jadi cocok kata strawberry-nya tak pakai kepada keadaan generasi gitu yang orangnya. Horat sama-sama lemah tengku. Jadi menangkeh hal menyangkut dengan kata predatornya tengku. Pinjam kata dari hewan tak pakai kepada urang yang karakternya sama-sama menghancurkan dan mematikan. Baik, Tungku, kalau kita berbicara bahwa predator ini kita pakai kepada sifat manusia, ya, kita golongkan bahwa ada manusia juga yang akan kita namakan dengan predator. Nah, golongan manusia yang mana, Tungku, yang termasuk predator yang Tungku maksud di sini? Jangan-jangan nanti Tungku Al-Amin juga termasuk predator ini. Predator sungguh berbahaya. Baik, Tungku. Baik. Jadi predator yang kita maksudkan di sini Tengku adalah kelompok-kelompok orang-orang yang fokus untuk menghancurkan generasi-generasi Islam yang ada di saat ini. Apa yang menjadi target mereka? Yang pertama adalah menghancurkan akhlak generasi-generasi kita, dan yang kedua target mereka adalah menghancurkan akidah generasi-generasi kita. Jadi inilah predator yang kita maksud hari ini Tengku. Kelompok-kelompok orang-orang yang target mereka ingin menghancurkan generasi Islam. Target mereka merusak akhlak generasi Islam, juga merusak akidah generasi Islam. Jadi bila dua hal ini, akidah dan akhlak, berhasil dihancurkan, maka game over lah generasi kita Tengku. Selesai, generasi kita akan selesai. Nah, jadi itu yang menjadi target mereka Tengku. Juga termasuk di sini predator Tengku, mafia Tengku, ya. Atas nama mafia apapun profesi mereka Tengku, ya. Itu juga termasuk dalam predator Tengku. Berarti ya pastilah sangat penting kita berbicarakan tentang predator ini Tengku. Kalau tidak, game over seperti yang kalau seorang orang tua tidak mengerti dengan apa itu predator dan mana sasaran predator ini, ya beliau belum tentu bahwa anak beliau juga menjadi korban dari predator ini. Dan hati-hati juga, kadang-kadang orang tua itu sendiri yang jadi predator bagi anaknya. Nauzubillahi min zalik. Ya. Dan kabar buruknya, kita juga mungkin baru belajar sebagai pendidik Tengku, ya. Sebagai guru katakanlah. Nah, sebagai pendidik Tengku Al-Amin ada muridnya, Luntuan juga ada muridnya, tapi kita juga harus berhati-hati Tengku. Kadang-kadang kita tanpa terasa Tengku, kita juga menjadi predator bagi anak-anak didik kita Tengku. Itu hati-hati Tengku. Hati-hati Tengku. Makanya kita pendidik jangan menjadi bagaikan pemburu. Pemburu atau predator apa? Dia mematikan mangsanya, dia menghancurkan mangsanya. Jadi jangan biarkan kadang-kadang nanti murid kita hancur masa depannya gara-gara kita yang menjadi gurunya. Ini kabar buruknya Tengku. Iya, baik Tengku. Kalau bicara tentang predator lagi ini di mana bahwa
predator ini ada dikaitkan dengan manusia, Iya. kemudian ada yang menjadi korbannya. Kapan predator ini menjadi sasaran, artinya mengatur strategi sehingga menerkam si korban Masalahnya, ini? Ini iya. artinya kapan masuk predator ini kepada jiwa-jiwa kita ini? Ya, tunggu. Saban lagi buya alam kurung sih dengku, tetap dilum lah dengku kan? Ya, dilum. Pajan nah kesempatan, nah maka di situ dia akan masuk. Maka kesempatan besar yang terbuka bagi predator dengku ya bisa generasi Islam ini hari ini tengku melahirkan generasi yang lagi ada pegah berosa tengku, strawberry generation, generasi lemah. Jadi di saat generasi lemah maka predator itu akan mudah masuk tengku. Kemudian yang kedua tengku, di samping keadaan generasi yang lemah ada celah, ada ruang kosong tengku. Jadi di saat ruang kosong itu tidak diisi oleh orang-orang baik, oleh orang-orang yang menyelamatkan generasi itu, maka di saat itulah masuk predator buas itu. Saya teringat apa yang dikatakan, ini kutipan dari TGB tengku. Yeah. Beliau menyatakan yang bahwa isilah ruang kosong itu dengan hal-hal yang baik tengku. Sebelum ruang kosong itu diisi dengan hal-hal yang buruk tengku. Jadi siga daulang tengku, isilah ruang-ruang kosong itu dengan hal-hal yang baik sebelum ruang kosong itu diisi dengan hal-hal yang buruk. Siapa yang mengisi hal-hal yang buruk? Itu tadi tengku, predator tadi. Dan juga ayah kita pernah menyampaikan menyangkut tentang ruang kosong ini tengku. Ruang kosong bila tidak diisi oleh orang-orang yang baik, maka akan diisi oleh predator buas yang akan memangsa mereka. Ini kata guru kita, ayahanda kita tengku. Ya, berbicara tentang ruang kosong. Iya. Ya, sasaran kita terfokus kepada ruang kosong yang gambarannya bagaimana? Apakah anak kita ini juga termasuk kepada ruang kosong, generasi kita ruang kosong, ataupun masyarakat kita hari ini adalah juga ruang kosong? Iya. Artinya selain daripada mereka yang lalai diri dengan kebaikan itu adalah ruang kosong, atau bagaimana gambaran ya dari ruang kosong ini sendiri, tunggu. Ruang kosong yang kita maksudkan di sini adalah ruang-ruang yang tidak terisi dengan ilmu pengetahuan. Mereka-mereka yang tidak disentuh oleh dakwah, mereka-mereka yang tidak tersentuh dengan ilmu pengetahuan, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, itu yang kita maksudkan dengan ruang kosong. Dan hari ini tengku kabar buruknya sangat banyak tengku. Ruang-ruang kosong itu yang kosong dari ilmu, lagi tengku al-amin pegah menungkan tengku. Bahkan tengku kadang-kadang farduin sendiri tengku ada yang belum selesai tengku. Dan ini banyak tengku. Cuman urangnya gede hana merasanya lebih-lebih urang ya mungkin yang kabar ilmu tengku ya. Yang kabar ilmu yang tinggal di dalam lembaga pendidikan, mereka tidak merasakan ini bahkan karena kadang-kadang gede kurang tatren tengku. Iya. Kurang tatren bergaul berbaur dengan mereka-mereka yang di luar lembaga pendidikan tengku. Sehingga pemuda Mbak tajak pada bawah kampung ada pemuda yang mengatakan yang bahwa keadaan pemuda hari ini adalah mereka hanggetim peremun le urang ilme le urang yang nak ilme bacut ba urangnya hanggetim peremun pemuda. Jadi itu siapa yang salah tengku? Apakah itu salah pemuda? Tidak tengku. Jadi tanyo hantatim tentang perumun awaknya entah sampaikan ilmu farduin, entah sampaikan yang wajib bagi orang yang tanyo hantatim, sementara itu tugas kita ini adalah kesalahan dan kekurangan tanyo. Jadi ruang kosong yang kita maksudkan orangnya adalah ruang-ruang yang belum tersentuh dengan ilmu pengetahuan, belum tersentuh dengan dakwah, dan itu dipastikan dengan predator akan masuk. Iya. Akan masuk dan akan cepat prosesnya untuk menghancurkan. Sangat mudah, sangat mudah. Lagi bahasa pendangkalan akidah, pendangkalan bila diacehkan kan pedu. Pedu. Menyata pedu berarti pu dasar hiluk tunggu kan? Ataluk tak pedu, ataluk tak pudagana, tak timbun ya. Ataluk tak timbun mangadu kan mana tunggu. Tapi permasalahan ji orangnya itu bukan pendangkalan akidah tunggu. Sid akidah lagi cara pendangkalan tunggu ya. Ada perlu pendangkalan cuma dihilangkan tunggu. Jadi siapa yang mendangkalkan akidah, siapa yang menghilangkan akidah anak-anak kita yang orangnya, ya itu tadi tengku predator
tadi dengko. Iya. Yang mereka fokus pada menghancurkan akhlak generasi kita ya, mereka fokus pada menghancurkan akidah generasi kita ya. Iya, baik, tunggu. Berarti kalau umpamanya dari rentetan kasus yang Tunggu sampaikan tadi, maka solusi yang bisa Tunggu tawarkan kepada pendengar kita agar selamat Iya. dari predator ini bagaimana, Tunggu? Ya tente menurut lo Tengku ya. Iya. Ini mungkin mau menurut lo ini. Sementara lo yang pegang Tengku ya. Tapi tanya kadang-kadang nyari sih Tengku, Pak pegang apa? Menurut lo. Ya. Jadi untuk apa kita berarti gunakan lagi menurut lo? Emang keluar kata-kata dari mulut kita. iya, betul lah. Iya. Jadi Tengku karena kebiasaan ada kunjinya menurut lo Tengku ya. Ya. Ada juga solusi-solusi yang lain nanti bisa ditambahkan Tengku. Jadi solusi yang menurut lo Tengku, lagi-lagi menurut lo Tengku, solusi untuk mengatasi predatornya susah masuk, predatornya tidak mudah untuk menghancurkan akidah dan akhlak generasi kita ya Tengku. Lagi-lagi Tengku, harus kembali kepada konsep Nabi Tengku. Ide mandum Tengku sumbernya. Jadi tanya hidup Tengku memang lagi konsep yang sudah ditawarkan oleh Nabi Tengku ya, hanya tawar menawar le Tengku. Ingin selamat tetap harus menggunakan konsep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana salah satu konsep Nabi mengatakan yang bahwa alaikum bil jamaah, Tengku. Sering Tengku terdengar kan? Yeah. Dan rame sekali orang yang mengatakan ini konsep ini Tengku. Rame ada penceramah, khatib sering Tengku. Walaupun kadang-kadang katanya tidak mengamalkan itu, cuma menyampaikan Tengku ya. Tapi salah satu konsep Nabi untuk menyelamatkan generasi adalah alaikum bil jamaah. Dan sebenarnya karakter ahli sunnah yang sebenarnya lagi Tengku. Jadi tanya selalu berjamaah. Jamaah yang termaksudkan di sini Tengku. Tanya tidak dibenarkan Tengku hidup sendiri-sendiri tidak Tengku. Nabi menganjurkan tanya harus hidup di dalam sebuah kelompok yang baik, sebuah organisasi yang baik, sebuah komunitas yang baik Tengku. Jadi baik salah-salah dipahami Tengku. Tanya niyum udep le Nabi berpuhun di dalam kelompok. Bukan berkelompok-kelompok Tengku. Iya. Tapi yang terjadi orangnya Tengku hidup Kelompok Tengku, mempetak-petak Tengku. Sehingga kadang-kadang Tengku Al-Amin punya kelompok sendiri, Luntuan punya kelompok sendiri. Bilanya gagasan idenya itu bit daripada kelompok Tengku Al-Amin, Luntuan tidak mau merespon hal itu ikut. Bahkan karenanya atas Tengku Al-Amin timbul Tengku kan. Jadi justru menyebutnya udep berkelompok-kelompok bukan kuat Tengku. Karena inan pudakeun sumber putus silaturahmi inan pun Tengku. Dan kabar buruk jih sigade Tengku, musuh Islam Tengku itu yang bahwa cara dapat ancur orang Islam yaitu buat mereka berkelompok-kelompok dan yang terjadi Tengku. Ya, telah terjadi. Gimana menurut Tengku Alami gimana Tengku kalian Pak kenyataan di desa di kampung-kampung apa yang terjadi Tengku sekarang? Kalau gambaran tentang berkelompok-kelompok, ini bukan hanya di dalam satu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dalam ruang lingkup kecil lah kita katakan bulan pertama mereka beranggota 10. Tetapi orang lain bisa mempengaruhi sehingga dari 10 ini pecah menjadi 3 kelompok. Yang satunya lagi nggak tahu kemana, pokoknya sudah menjadi pecahan-pecahan. Dan beda-beda pemahaman. Iya betul, seperti yang aku sampaikan tadi. Kalau ada ide dari kelompok A, kelompok B tidak mau merespon. Kenapa? Karena ini bahagian daripada mereka. Jadi putar-puput atau orang. Iya betul. Jadi kembali kepada konsep Nabi, alaikum bil jamaah. Tayo harus udip berkelompok dalam satu kelompok dalam komunitas yang baik yaitu komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bek dapet asing-asing road. Pakan Tengku. Karena jelas Tengku. Serigala yang namanya serigala dia tetap akan mengincar domba-domba yang memisahkan diri dari jamaah ataupun dari kelompoknya, dari gerombolannya. Ya Tengku benar? Serigala aja yang ditarget, kameng tuh yang ditarget. Kameng yang sebuah gerombolan kelompok ataupun kameng-kameng yang pisah roh dari kelompok. Dari yang mempisah roh dari kelompok. Tetap Tengku. Serigala imita, kameng-kameng, domba-domba yang pisah roh dari kelompok. Menan sih Tengku.
predator hari ini Tengku. Mereka mengincar generasi-generasi umat-umat Muhammad yang memisahkan diri dari kelompok. Iya, baik, tunggu. Kalau predator dikategorikan kepada hewan, oke, harimau, serigala, buaya darat, enggak. Buaya darat sebenarnya predator juga. Predator wanita. Baik, tunggu. Kalau predator di dalam kategori kita manusia, ini kalau kita lihat di lingkungan kehidupan kita hari ini, siapa yang termasuk kepada predatornya, tunggu, sehingga mudah-mudahan kita selamat dan masyarakat kita juga selamat, tunggu. Kalau di dunia hewan tadi, salah satu predatornya serigala. Serigala akan memangsa domba-domba yang memisahkan diri dari gerombolan dari kelompok. Jadi serigala hari ini Tengku bisa kita ibaratkan ya seperti yang kita sampaikan tadi Tengku. Serigala hari ini adalah predatornya akidah Tengku. Nah Tengku, oknum-oknum, kelompok-kelompok yang memang orientasi mereka ya menghancurkan akidah generasi-generasi Islam nah Tengku. Sehingga terjadi penakalan akidah, kita pegang pemurtadan dan sebagainya. Kemudian serigala uronyo tunggu juga diibaratkan tunggu lagi predator akhlak tunggu. Jadi mereka berusaha untuk menghancurkan generasi-generasi kita ya. Dan kabar buruk tunggu. Apa yang terjadi uronyo tunggu mungkin game ya. Saya tidak mengatakan game haram ya, karena wewenang dan tayo kata depu kiban hukum game kata depu ya. Lagi kagak pernah jule MPU dong ya. Kiban fatwa MPU tentang game ya sepertinya. Mungkin game tunggu salah satu sebab yang bisa merusak tunggu akhlak gitu ya. Narkoba yang dipertamang lima pianyan apalagi tunggu. Jadi itu adalah usaha-usaha yang bisa dikatakan musuh Islam tunggu. Usaha mereka ya lewat atata lagi tunggu. Mereka menghancurkan akhlak pemuda-pemuda gitu ya. Ya baik tunggu. Kalau salah satunya predator yang dimaksud adalah game. Yang nama itu baik kita coba untuk sampaikan dengan yang baik. Ya baik tunggu. Ya umpamanya game tunggu ya. Ini rentetan ataupun proses-proses si seseorang ini akan akan nekat akan mencari cara agar ia tetap mempunyai kesempatan untuk main game. Ini dasarnya kita lihat adalah yang pertama dari ada fasilitas yang memadai untuk dia belajar dari yang namanya game itu. Ya. Kalau kita lihat kondisi hari ini, tidak jauh kita gambarkan. Kita keluar dari komplek kita ini, kemudian kita jalan beberapa meter, sudah ada tempat-tempat yang menampung anak-anak kita untuk main game. Anak-anak ini dia belum ada pendapatan. Belum ada pendapatan, sehingga dia bisa membeli fasilitas untuk main game. Ya, berarti kalau dia tidak ada pendapatan, ada orang lain yang membiayai dia untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Nah, berarti kalau kita lebih mendalam lagi, kita ketahui sama-sama dan kita ketahui ini. Ya, ini bukan untuk mengancam ya. Bahwa yang memberi fasilitas ini adalah orang tua sendiri. Berarti orang tua ini adalah predator bagi si anak. Bahaya gitu. Tapi saya tidak bisa memvonis seperti itu. Iya, pokoknya ini gambaran dari saya yang dapat saya pahami dari Tunggu sampaikan tadi ya. Berarti orang tua ini adalah predator bagi si anak Tunggu. Maka kita dari kasus ini dari awal sudah mengatakan, maka hati-hatilah kadang-kadang orang tua itu bisa menjadi predator bagi anak, dan kadang-kadang kita pendidik juga bisa terjerumus menjadi predator bagi anak didik kita. Maka guru-guru kita menyampaikan bahwa untuk zaman yang lagi odongku, tempat uzlah, tempat mengasingkan, tempat menyelamatkan diri orang odongku, sit dayah odongku lain anak odongku. Sit dayah tanyo pukun mondok di dayahnya adalah salah satu cara bagi kitanya untuk menyelamatkan diri pada masa sekarang Tengku. Iya, baik Tengku. Berarti kita kembali kepada tema kita. Baik. Iya. Kalau kita keluar daripada jamaah, kita akan ya minimnya selamat karena kita akan diterkam oleh predator. Lantas kelebihan-kelebihan apa saja di saat kita
atau untuk apa kita berjamaah atau membuat kelompok, ya, agar kita tetap selamat. Kenapa Nabi membuat konsep kita harus hidup dalam komunitas yang baik? Karena kita dapat melihat sendiri Tengku Al-Amin, ya, di saat kita rame-rame, di saat kita berjamaah, maka di situ akan timbul kekuatan. Ya Tengku kan? Ya. Ibarat je lagi pijampuh Tengku, sikrek pure. Jid kira-kira ta sampuh bro Tengku. Bro, anjir tempuh. Anjir kan, tapi di saat rame-rame, Iya. anjir Tengku. Ataupun nyo Tengku, jaro kita nyo limang nyo Tengku. Coba Tengku alami nanti waktu buka puasa apa jemput dengan. Ya. Coba bisa? Nggak bisa ya. Tengku. Sebiji nasi bisa. Karena po, berarti ini hanya kekuatan Tengku. Tapi di saat nyo bersatu malimang nyo Tengku, di sini akan ada kekuatan yang luar biasa. Dan yang kedua Tengku, kenapa kita harus berkelompok, berhidup di dalam sebuah komunitas yang baik, harus tamungan istilah jibek tamu dep zero. Karena dengan cara berkelompoknya kita bisa melahirkan pergerakan-pergerakan yang disiplin dan rapi Tengku. Orangnya kita harus tak akui Tengku. Kekurangan yang paling raya bak kita Tengku. Ahlus sunnah wal jamaah, ya. Bukan ahlus sunnahnya yang kurang, tapi orang yang ada di dalam komunitas ahlus sunnah wal jamaah. Urangnya Tengku danyo hana harakah munaddamahnya hana Tengku. Apa itu harakah munaddamah? Pergerakan disiplin dan rapi Tengku hana Tengku. Sehingga kita mudah dikotak-katik, mudah dipekas oleh firkah-firkah yang lain Tengku. Sementara waktu kalian firkah-firkah lain, firkah dalalah, ya, kelompok-kelompok yang lain Tengku, mereka punya Tengku harakah munaddamahnya, pergerakan yang rapi dan disiplinnya nah Tengku. Ini contoh hubut bukan? Ini jangan tersinggung Tengku, ya. Itu kahanan undang lungli. Tapi kita tidak mau bicara di sini, tapi ini contoh kecil Tengku, ya, untuk mudah Yang membuktikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya urung yang di dalam komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah Tengku. Tah Tengku yang hana disiplin kadang-kadang Tengku. Nah sabo acara Tengku kan. Nah acara tausiah, nah acara dakwah, nah acara pengajian. Pah kena mulai pengajian di saat kena live kah hana perangkat Tengku. Hole talo ya seperti itu sering terjadi Tengku kan. Yang adalah bentuk pudahkan karena tanya hana disiplin, tanya hana rapi Tengku. Menasi kadang-kadang salah ada tulis nan-nannya Tengku kan. Dan kesanji tanya terlalu dah pejit-pejit Tengku. Memang puke karena tanya telah menganggap diri terbaik karena Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga murah boleh jadi Tengku, ya. Karena tanya orangnya menosip. Ya tanya orangnya orang Aceh. Oh pudahkan kalale orang Aceh ya bangsa itu lebih keenak ngoten. Jadi tanya hana upaya untuk dapat disiplin roh, dapat rapi roh hana Tengku. Dan ini harus diakui Tengku. Kekurangan urung-urung yang di dalam komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah orangnya hana Tengku. Pergerakan yang rapi, yang disiplinnya hana Tengku. Kadang-kadang ada guru kita membuat satu ide, gagasan, terobosan, ya kan? Tapi hana urung lanjutkan li Tengku katanya. Nah kita pegah pun Tengku nyan ata gure pulan, nyan ata gure pulen Tengku. Sehingga inilah yang terjadi tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah orangnya Tengku. Iya, baik Tengku. Agar kita selamat Tengku. Iya. Ya. Agar kita selamat, jadi harus adalah arahan atau bentuk didikan kepada generasi kita dan kepada orang yang sedang mempedulikan generasi kita. Artinya di sini di dalam ruang lingkup kehidupan kita ada si anak, kemudian ada anak muda lagi, kemudian ada orang tua, ada yang tua-tua. Jadi dari kelompok-kelompok ini ataupun kelompok daripada umur-umur inilah pendidikan atau arahan yang bagaimana yang kiranya harus kita terapkan. Mohon Tengku jelaskan dari si anak bagaimana, kemudian anak mudanya bagaimana, orang tuanya bagaimana Tengku. Tapi secara umum bisa kita katakan bagaimana model pendidikan yang bisa menyelamatkan mereka dari predator-predator yang buas itu. Baik Tengku Al-Amin, kita tidak berbicara tentang yang mungkin tokoh-tokoh yang tidak nyata Tengku, ya. Nyatanya kita bicara lagi tentang tokoh yang nyata Tengku. Tokoh yang nyata antara lain Tengku adalah sosok Luqmanul Hakim Tengku. Di mana nama beliau diabadikan di dalam surat
Al-Quran, salah satu nama surat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita juga contoh pada sosok seorang pemimpin di mana pemimpin ini dipuji oleh Rasulullah di dalam hadis beliau, di mana Rasulullah mengatakan yang bahwa pemimpin perang ini adalah sebaik-baik pemimpin, pemuda ini sebaik-baik pemimpin perang, panglima perang, dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan perang. Jadi siapa beliau? Yaitu Muhammad Al-Fatih. Kita sering mendengar. Jadi kita contohkan saja modal pendidikan di sini adalah pendidikan yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim terhadap anaknya, dan pendidikan yang diberikan oleh ayah, oleh raja dari Muhammad Al-Fatih kepada anaknya yaitu Muhammad Al-Fatih. Mari kita sedikit belajar tentang orang tua Muhammad Al-Fatih di dalam mendidik, di dalam membentuk karakter ataupun mental Muhammad Al-Fatih. Pertama ini harus jadi perhatian bagi kita ya. Yeah. Yang pertama, bapak dari Muhammad Al-Fatih dari awal gepilih seorang ulama yang bijaksana, yang arif, yang baik untuk menjadi guru bagi Muhammad Al-Fatih. Ya, jadi yang dilihat oleh orang tua Muhammad Al-Fatih bukan gedung sebuah lembaga pendidikan, kan berarti kali mengtingkat gedung pendidikan ini bisa menjamin selamat anak kan, tapi yang beliau lihat adalah sosok pendidik, orangnya yang dilihat, bukan gedungnya. Lain bukan permasalahan kurikulum, tapi yang beliau lihat, yang orang tua Muhammad Al-Fatih lihat adalah orang yang mendidik anaknya itu siapa. Makanya urung sih dari Muhammad Al-Fatihnya pertama sekali dipilih adalah ulama yang bijak dan arif. Pertanyaan tunggunya tanya kata didik-didikan kok gimana? Nggak usah dijawab ya. Nggak usah jawab, udah selamat gitu ya. Itu yang pertama kita harus benar-benar memilih. Makanya tanya urung sih di dalam tajukan Mbak Pondok Pesantren juga harus melihat juga harus melihat kualitas ya, juga harus melihat nah karena mungkin tak undang khusus sih untuk mendidik anak kita ya. Kemudian yang kedua guru dari Muhammad Al-Fatih, beliau mengajarkan pertama sekali adalah Quran dan adab ya, memang semua pendidikan harus dasar Al-Quran. Jadi pertama yang ditanamkan kepada Muhammad Al-Fatih adalah Quran dan adab, bahasa lain kan karakter, mental. Jadi konsep pendidikan Islam yang sebenarnya lagi yang jadi di dalam pendidikannya bahasa awaknya ke bahasa luntun bahasa awaknya ada terjadinya transfer of karakter di situ. Jadi bukan sekedar pengetahuan mantan konsep Nabi yang belajar Nabi dididik oleh malaikat Jibril kan takdib dulu baru taklim Nabi adab ne perno ada baru ne perno ilmu le Jibril. Sebenarnya konsep ini lagi jadi yang paling penting le karakter, adab, jiwa mental le sehingga naya mengatakan karena ilmu adabnya susah, ilmu karakternya susah. Kadang-kadang orang bak gepegat akai bak gepegat karakter puluh tahun nanti tapi mau belajar ilmu kadang-kadang 4 tahun selesai Iya. Makanya alamin selaku pendidik ya, bila nekalana anak didik yang mungkin kurang hormat ke kita ya beda susah memang butuh proses. Butuh proses. Jadi susah ujian dihormat lo enggak. Belum. Yang perleta susah itu anak murid kita pakai menang. Dek masalah enggak udah ke muridnya hanya dihormati kan yang masalah. Tapi ya harus dapat permasalahkan ji pakai menang murid kita pakai menang. Nyan menang Iya. Jadi putakeun nyan metode yang diterapkan oleh Urungsi Muhammad Al-Fatih. Kemudian yang kedua yang menarik guru dari Muhammad Al-Fatih adalah meminta izin pada raja ayah Muhammad Al-Fatih untuk mendidik anaknya dengan gaya beliau sendiri dengan cara dengan metode mana aja pu di sini hana campur tangan orang tua tidak sehingga guru dari Muhammad Al-Fatih nilai izin bak sultan bak raja karena ayah dari Muhammad Al-Fatih raja jadi nilai izin sultan nabi idin
Muhammad Al-Fatihnya long didik lagi cara draw long. Nabi tunggu. Pakan karena nekalan pun memang betul-betul sosok guru. Sosok guru. Makanya huronya agak merasa risih wate urang diheuy katanya guru. Karena punya gurenya wate tekalan secara bahasa dengkunya kan level tinggi dengku. Gure di situ ada sifat arif, bijaksana dengku. Penyayang, sabar. Makanya ya gure. Jadi agak merasa risih dengku. Makanya lebih agak sang dengku benar. Walaupun bahasa lain lah dengku. Lain. Jadi punya level gure dengku ya kabrat hat dengku. Jadi sehingga pun karena orang si Muhammad Al-Fatih betul-betul kagak percaya kepada guru pun maka gebi idin karena masalah silahkan didik dengan metode guru sendiri sehingga gehei Muhammad Al-Fatih le guru pun berarti truk kenan pu yang pertama gepoh dengku nyek lo lek maaf ya jangan budahkan disalah artikan disalah tafsirkan itu kayak pegah dalam pendidikan harus popok kan. Jadi saya belajar sejarah dengku ya. Jadi gepoh inan pun membuat mental Muhammad Al-Fatih down karena waktu didik bandel mantang di bawah 8 tahun kan mantang galak grup kan. Jadi kalau lagunya sampai tak tepat. Jadi gelakedin tu tepat sehingga membuat down. Jadi down yang kita maksudkan di sini kan down tidak cedera sampai cedera. Kahanalis semangat belajar kan downnya. Lama dan jit terkejut hantam pernah dirasakan lainnya. Jadi di saat lagi tepatnya dia mulai hormat kepada gurunya. Hasil jih pudengku dengan 3 pohnya 8 tahun menurut sejarah Muhammad Al-Fatih sudah jadi penghafal Quran dengku. Dan kabar baik jih pugekeun le Muhammad Al-Fatih wate raya. Seandainya kan gara-gara pukulan gure buno mungkin Al-Fatih tidak menjadi seperti Al-Fatih yang sekarang. Dan dengku tetap pak konsep pak poin jih buno punya harus tahan dengku. Guru yang benar guru yang bijaksana. Jangankan taklimnya, jangankan ilmu yang ngeborno ngenggepoh mentang ji apa. Mungkin dari ino tunggu timoh aja yang tepat le guru haikap tapi biasanya tak hindari tunggu kadang-kadang tanya wate tapohnya mengedepankan nafsu katanya bukan mendidik tunggu. Kadang-kadang kita lakukan pukulan itu bukan didasari oleh rasa bijaknya kita tapi oleh emosi nafsu maka dari sini harus kita hindari ya baik tunggu maka di sini tunggu di studio telah menunjukkan pada pukul 17:31 tunggu iya ya baik tunggu sebagai penutup juga boleh tunggu kelanjutannya beberapa menit lagi tunggu baik. Kemudian yang selanjutnya tentunya tanya belajar tentang Al-Fatih juga cuti tunggu. Kemudian yang selanjutnya guru di dalam membentuk mental dan karakter Al-Fatih tunggu adalah beliau dengan bercerita tunggu. Negala tunggu. Apa yang beliau cerita? Beliau menceritakan kepada Muhammad Al-Fatih tentang sejarah-sejarah Rasulullah. Bagaimana semangat perjuangan Rasulullah, pakiban akhlak Rasulullah, pakiban Rasulullah dalam berhubungan dengan keluarga. Alinyan pudakeun dalam menceritakan kisah-kisah tentang sahabat, nikisahkan tentang panglima-panglima besar di dalam Islam. Jadi nyo sabi cerita dengan salah satu metode mendidik guru Muhammad Al-Fatih adalah dengan mencerita sejarah-sejarah bagi Muhammad Al-Fatih. Dan salah satu cara urang di puancu generasi kita adalah menyembunyikan sejarah tengko. Punya sejarah berhasil disembunyikan maka generasi itu akan hancur dengan sendirinya karena hana semangat li tengku. Jadi hasil jih tengku umur 11 tahun tengku Muhammad Al-Fatihnya sudah bisa membuat satu puisi tentang jihad tengku. Jadi karakternya terbentuk dengan cerita-ceritanya. Memang beda dengan generasi tanya orangnya tengku. Jadi umur 11 tahun dia paling bisa membuat puisi cinta, surat cinta, pun ditulak. Bahkan karena mereka mungkin hidup dengan sinetron, jadi lewat tontonan, lewat yang dia dengar, yang dia saksikan, yang dia baca sehingga membentuk karakter yang lainnya. Jadi poin jih tengku cerita perjuangan
sejarah-sejarah awalnya tunggu membuat karakter kita yang kuat tunggu tidak akan mudah diputakeun dirilah dihancurkan oleh predator-predator yang getanya pegah bunuh tunggu. Maka di dalam Al-Qur'an tunggu le cerita-cerita yang menginspirasi getanya untuk membuat hati getanya kuat, mental getanya kuat, karakter getanya kuat dan sekaligus itu sebagai pelajaran bagi getanya tunggu. Dan atanya tunggu terbukti pada didikan Muhammad Al-Fatih. Ini tanya bicara tentang nanggrotannya juga cuti tunggu. Ya tunggu kan? Iya. Jadi karena kuatnya mental, kuatnya karakter Muhammad Al-Fatih sehingga beliau duda jid kupu penakluk Konstantinopel ataupun apa itu ibu kota Turki punan Istanbul sekarang. Jadi ini takalan tu bak getanya orangnya tunggu orangnya yang le bak getanya tunggu cerita dongeng tunggu. Ya tunggu kan? Ya BOT tunggu cerita dongeng. Kan pernah ada dengar zaman tunggu binatang yang paling cerdas pu tunggu. Ya bahasanya kancil ya. Kancil ataupun peladu. Jadi binatang paling cerdas kan yang sering diceritakan pada anak-anak di bawah umur bak getanya kan. Jadi kancil cerdas bahkan karena bisa mencuri buah timun petani. Jadi cok kesimpulan ke maka pudakeun yang kekurangan tanya yang kebacok kesimpulannya juga tunggu. Jadi cerdas adalah bisa mencuri dan bisa menipu orang lain. Ada kalau nengok. Jadi karakternya benar nengok. Jadi dinilai karakter gitu ya, dinilai cara ngcerara urang pat. Mbak je kecimutu dan Mbak je. Jadi idenya silakan nengok. Silakan menghayu-hayu pengedgor, menghayu-hayu cimucu silakan tapi pada orang kira sing akan terasakan. Kan nya orang yang terjadi tengok kan. Jadi sang-sang budaya mencuri budaya penget-penget nyanyian ka dibolehkan tengok. Kemudian yang kedua tengok ya sering tak dengar tengok. Yang sering tak dengar po tengok. Bidadari tinggal mano lenyan di duda diintip oleh pria mesum tidak kan ada yang mano icok selendang kan iya icok selendang le pemuda yang duda bidadari kahan jepole gede lagi duda kesimpulan dari cerita aja podong pemuda uno mengkawin dengan bidadari di surga kan jadi icok ya kesimpulan le urang po pencuri masuk surga. Pencuri bisa masuk surga dengan bidadari. Dan apa yang dilakukan le nek gitu yang zaman di saat gitu yang tanya cerita sejarah-sejarah nyan butoy dengku. Nya hana salah butoy dengku ya. Jadi pekan dengku karena karakter gitu ya dengku dibentuk oleh 3 hal dengku. Pertama apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan apa yang kita baca dengku. Menyata dengar tentang sejarah-sejarah maka mental karakter itu yang akan terbentuk lagi dalam sejarahnya. Menyata nonton sinetron dengku. Lagi juga karakter. Makanya ada nonton film sedih, nonton film sinema, film mula nonton. Jadi semangat film-film yang bisa terdorong kita untuk tafakur. Nah, Islami lah. Yang membuat karakter tanya kuat. Jadi sebagai penutup tunggu nya simpel dan sederhana mata tunggu. Yang penting katanya pu ate belaga akhlak bedari gimana menganjil awaknya balik ate belaga cutka bedari ya balik jadi sebagai penutup semoga kitanya anak-anak didik kitanya generasi kitanya menjadi generasi yang kuat tunggu generasi yang kuat dengan ilmu kuat akidah kuat imannya tunggu tujuan agar dihancurkan oleh predator-predator yang hari ini ledat orangnya. Mungkin hanya sekian dari Lun Tuan. Ya baik Tengku, terima kasih banyak telah hadir di program Madrasah Ramadan Yadra FM di hari ini Tengku. Mudah-mudahan tambah barokahnya program kami di sini dan kami termotivasi agar ya untuk bisa menjadi orang-orang yang terlindung dari predator yang ganasnya luar biasa.
Baik, sahabat Dira, itulah tadi telah kita ikuti program Madrasah Ramadan Yadala FM untuk edisi hari ini bersama guru kita yaitu Tunku Akhi Zulkarnain. Beliau merupakan Dewan Guru Dayah Babu Salam Al Aziziyah Jenib Kabupaten Biren dengan tema Predator, di mana Tunku guru kita tadi telah menyampaikan banyak sekali penjelasan definisi daripada predator dan juga bagaimana solusinya agar kita selamat daripada predator yang ganas itu. Dan